Berbicara soal media di era saat ini, di era digital, kita sudah tidak bisa terlepas dari kebutuhan media sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Nah, kalau berbicara soal media, setidaknya ada dua jenis media utama yang sering kita jumpai, yaitu media arus utama, mainstream, seperti televisi, radio, dan lain-lain. Kita akan membahas sesignifikan apa keterlibatan media, itu kalau kita ngomong media tadi yang saya sebutkan, media mainstream dan media sosial di Pilpres 2024 ini. Soal dukung-mendukung capres di media sosial menjadi bukti masyarakat terlibat sangat aktif dalam proses copra-capres ini. Nah, saat ini bersama Bapak Dr. Makrun Sanjaya adalah narasumber ahli komunikasi media. Beliau ini dulu pernah satu kantor dengan saya di sebuah TV berita sekitar 10 tahun yang lalu. Mas Makrun, selamat malam. Malam, Mas Rama. Apa kabar? Baik, Mas. Nah, langsung saja. Bisa dipaparkan, Mas, analisis peranan media mainstream dan media sosial di khususnya di Pilpres 2024 ini, Mas? Ya, jadi pada helatan akbar nasional pemilu 2024, kalau dalam paradigma media ini adalah media event namanya. Jadi peristiwa berita, peristiwa media yang mau tidak mau seluruh potensi media akan hadir dengan segala kepentingannya. Nah, pada Pilpres kali ini dalam amatan saya eh, peran dari media arus utama, terutama televisi ya, yang masih menjadi dominan dalam sistem media di Indonesia, maupun media sosial itu terjadi kontestasi ya. Jadi kalau di Pilpres itu kontestasi 3 calon, sedangkan di ranah media itu kontestasi antara media arus utama dan media alternatif ya, terutama media sosial. Dan ini membuktikan sebuah kemajuan peradaban, walaupun nanti ujung-ujungnya ada juga residu ya, sampah begitu ya yang terjadi pada aspek media ya, baik mainstream maupun media sosial. Nah, yang dimaksud residu ya adalah hal-hal yang tidak penting yang kemudian menyelinap di antara kepentingan media. Nah, pada kontestasi politik kali ini, kalau saya melihat kecenderungan peran media sosial lebih dominan dalam pengertian dari aspek. Kalau media ini kan karakternya salah satunya kecepatan ya, kecepatan dan keragaman. Nah, kira-kira gitu ya. Keragaman, soal pendalaman nanti lain lagi. Kalau pendalaman mungkin ada aspek televisi yang lebih kuat. Ya. Tapi kalau kecepatan, sehingga ada lawan ini media sosial. Ya. Bahkan kalau bahasa apa filosofi Jawa dulu itu, sekarang ini apa yang disebut kebun nyusu gudel, Mas. Jadi anaknya kerbau itu kalau dulu anak kerbau ini menyusu pada induknya. Sekarang Kalau kebalik. sekarang itu kerbau induknya menyusu kepada anaknya. Dalam pengertian apa? Media sosial yang sebagai produk sampingan dari teknologi internet yang ditemukan di Amerika oleh proyek DARPA tahun 69. Kalau dulu internet, media sosial yang dilahirkan oleh internet ini sebagai apa? Ekor dari media warisan, media lama. Jadi new media ini adalah dompleng lah di media baru, media lama. Jadi media warisan, media lama arus utama ini kemudian ada domplengan yang media sosial. Tapi hari ini kebalikan dari aspek kecepatan Ya. dan keragaman. Mas Rahmayanto sekarang butuh apa ada di situ media sosial, ya mau yang joget-joget, pilih yang sekarang sih nggak murni joget-joget, tapi pada awalnya itu TikTok ya 2016 dilahirkan. Ketika dia menyebar ke masyarakat itu video joget-joget hiburan. Jadi dia menjadi media alternatif dengan produk hiburan. Sekarang Instagram pun tidak kalah. Ya, platform yang ada juga fitur audiovisual. Nah, di media sosial ini apa saja ada. Makanya kalau saya sendiri bisa mau mencoba
eksperimen masakan apa? Saya cari di YouTube. Bukan saya datang ke RCTI yang punya acara khusus kuliner atau Trans TV. Ya ini sebuah realitas. Lalu dari aspek kecepatan. Kecepatan, sekarang saya katakan tidak ada media arus utama yang mendahului media sosial dalam media event apapun. Karena dia sifatnya seketika, ya. Seketika sekarang juga bisa live, bisa on air, bisa kemudian misalnya peristiwa apa, gempa bumi, bencana alam, peristiwa politik apapun lebih cepat media sosial. Nah, itu adalah dan terjadi juga pada kontestasi pemilu ini. Keragaman dan fleksibilitas juga terjadi di media sosial. Saya sebelum wawancara dengan Mas Rama ini, ngobrol ini, saya perjalanan dari kantor ke rumah, saya sempat menyaksikan yang namanya breaking news di sebuah kanalnya milik kanal media sosial milik televisi arus utama, di mana saya mencari TV-nya tadi nggak dapat. Begitu Tapi saya keluar ketika ke kantor kan channelnya saya nggak malah ketemu dapat. TV-nya. Tapi di tangan saya media sosialnya yang sama produknya. Jadi dia itu adalah media sosial YouTube, kanalnya media arus utama itu sebagai mode redistribusi. Jadi ini distribusi media arus utama, kemudian didistribusikan ulang di media sosial. Dan itu lebih fleksibel. Karena menurut Ali, menurut Gen and Bear, dalam bukunya tentang new media, itu ada sekurang-kurangnya ada 6 karakter media sosial, media digital. Yang paling menonjol adalah dia connectivity. Jadi dia itu bisa mengkoneksikan orang dari berbagai tempat secara real time. Sedangkan kalau media lama televisi, kita harus mencari pesawat televisinya dulu. Kalau ini di genggaman orang di toilet, di stadion, di atas bus, di atas kereta, semuanya bisa akses. Yang berikutnya adalah archive, terarsip. Jadi kalau tayangan misalnya Kompas, TV, Metro TV, TV One, jam 5 sore, kita jam 7 udah kehilangan. Tapi dengan di media sosial, karena terarsipkan di digital, dia bisa kita akses kapanpun. Termasuk karakter video on demand. Jadi kita memutar video sesuai kebutuhan kita, keinginan kita. Nah, itulah karakter-karakter aktivis. Kemudian ketiga karakternya adalah interactivity. Orang bisa berinteraksi langsung. Dua arah ya. Kita waktu di stasiun televisi berita dulu untuk menciptakan program yang interaktif setengah mati, Mas. Kadang-kadang teleponnya harus kita rekayasa orang lain yang nelpon, kita sendiri yang nelpon untuk mencari apa interaktif. Kalau media sosial, begitu sampai posting jam 7:01, jam 7:02 sudah ada interaktif. Orang komen, orang nge-like, orang nge-share, engage itu kalau dalam. Nah, itulah interaktif. Nah, jadi pada saat helatan pemilu ini tentu media sosial menyerobot ya bisa katakan menelikung gitu ya. Menelikung dari karakteristik media. Memang di dalam media sosial residunya tadi yang saya bilang masih terlalu banyak. Jadi kadang-kadang fabrikasi konten diedit demikian rupa. Sedangkan kalau media arus utama kan nggak berani ngedit, ada aturan, Ya, ya, ya. ada regulasi. Makanya media arus utama itu televisi usaha high regulated karena dia itu banyak urusannya, urusan keterpengaruhan orang yang harus dijaga, kemudian penontonnya heterogen, sangat regulatif, ya. Orang menampilkan iklan rokok aja nggak boleh karena dianggap berdampak negatif kepada terutama generasi muda dan orang yang sedang hamil misalnya. Dan harus cover Di both media side sosial misalnya. bebas. Nah, kemudian ada kode etik di dalam media arus utama. Ini tidak dimiliki di media sosial. Makanya kalau kita melihat orang berkelahi antara paslon misalnya, berkelahi dalam pengertian apa? Dalam pengertian yang kata yang luas ya, konotatif gitu. Itu kita cari di media sosial pasti ada. Sebanter-banternya orang berkelahi di media arus utama, saya ingat tahun 2017 apa 2018 itu. Gubernur DKI Jakarta waktu itu Ahok ngomong yang berbau kotoran waktu wawancara dengan Aiman kalau nggak salah ya, mau berbau kotoran itu langsung si Kompas TV-nya ditegur itu. Ya, Tapi karena memang high regulated. Tapi kalau di media sosial ngomong apa aja ada di situ. Nah, ini kelebihan dan kelemahan. Tetapi dalam kontestasi pemilu ini media sosial luar biasa. Dan memang inilah yang saya katakan regulasinya ini yang terlambat.
Jadi revisi undang-undang penyiaran waktu itu di diproposalkan atau diajukan untuk termasuk YouTube dan media sosial yang berbasis audio video itu masuk dalam ranah undang-undang penyiaran, diatur oleh regulasi, diawasi oleh KPI. Tetapi sampai hari ini revisi itu belum pernah kejadian, sudah berlangsung belasan tahun. Jadi ini sebuah kelemahan menurut saya, tapi apalagi sudah terjadi. Nah, kembali pada kontestasi pemilu kali ini, media sosial dimanfaatkan oleh para kontestan untuk mendulang apa ya, mendulang dari mulai popularitas, elektabilitas segala macam. Dan itu menjadi sarana kampanye yang saya yakin itu sangat efektif. Ya, Mas, pertama ketika kita melihat peta pemilih ini di mana Gen Z dan Gen milenial, Gen Y itu dominan. Dan mereka adalah seperti data yang sampai saya sampaikan, coba ditelusuri datanya, pasti pengguna media sosial itu besar adalah kaum muda. ya, Mas, pengertian media sosial ini sekarang lebih merajai lah, kan istilah kebun nusuk gudel gitu kan. Nah, tapi faktanya dalam soal pilpres ini para kandidat itu ternyata juga tidak sepenuh-penuhnya meninggalkan media mainstream, terutama televisi. Ya kita lihat misalnya 01 secara jelas Metro TV membackup-nya dan mungkin yang lain lagi. Itu gimana tuh Mas? Ya, itu tadi sebenarnya saya katakan bukan berarti media sosial menjadi tumpuan utama kecuali paslon 1 ya dalam mode kampanye kali ini. Semuanya masih dual system, apa bauran lah ya, bauran media sosial. Kita juga lihat media arus utama juga banyak. Kalau dikatakan untuk pemasaran politik dalam bentuk kampanye, ada iklan yang tersebar di media media arus utama. Tetapi tentu saja sesuai dengan kepentingan masing-masing paslon itu ada apa ya tidak merata. Misalnya saya lihat nih ya, saya lihat misalnya. Paslon nomor 3 banyak iklannya itu di let's say ya. Saya nanti mestinya pihak Kompas TV misalnya bisa bisa mengklarifikasi nih kalau ini. Lebih banyak iklannya dari 03 dan partai pendukungnya daripada misalnya kalau kita lihat di Metro TV atau seberangnya lagi di misalnya di apa TV apa paslon nomor 2 ya nggak ada sih. Ada di Garuda TV tapi TV ya baru jumlahnya tidak. ya, karena Ya. masih belum. Nah, kemudian ada sesuatu yang dalam analisis saya Mas Rama, ada gejala-gejala ya, gejala-gejala bahwa media arus utama ini tidak tidak relate langsung, tidak ada korelasi langsung dengan raihan suara yang ada. Tadi kan Hmm, Mas Rama bilang para paslon ini di backup oleh media katakanlah gitu ya. ya, ya, Saya petakan sekarang, saya petakan. Paslon 1 di belakangnya adalah jelas Metro TV dan Metro media TV. grup pada umumnya, termasuk media Indonesia, karena dia didukung didukung oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem adalah juga pemilik dari media tadi. Ya, Lalu kita lihat paslon nomor 2. Meskipun ya tidak terang-terangan, tidak secara deklaratif gitu ya. Dia didukung oleh TV One misalnya. Tetapi kalau kita runut, siapa pemilik TV One? ya, Ya, pemilik TV One adalah sementara ini keluarga Bagri masih keluarga Bakri. cukup dominan di situ. Lalu ada unsur Mahakam Media, Hmm. Erick Thohir, di mana Erick Thohir itu sekarang ini adalah bagian dari Kabinet. paslon nomor 2 yang mendukung Ya, bersama juga Republika. Nah, saya sebenarnya ada mahasiswa bimbingan saya sedang mau meneliti Republika tampilannya selama masa kampanye pemilu ini. Lalu paslon nomor 3 jelas di situ. Kita harus tahu yang pertama adalah iNews, TV berita. Kita ngomongin TV berita aja, Mas. ibu berita aja, oke. Ya, iNews itu adalah miliknya Haritanu. Haritanu siapa? Haritanu adalah pendiri dan pimpinan ketua umum dari Perindo. Perindo dalam kontestasi pemilu ini ada di mana? Ada di paslon nomor 3. Bahkan ini sedang diteliti oleh mahasiswa saya juga. hmm. Eh, apa di kantornya MNC Group itu di Jalan Kebon Siri itu terpampang
baliho yang raksasa ya. Menurut saya itu baliho terbesar yang pernah saya lihat di masa kampanye ini. Ya. Itu apa paslon nomor 3 karena menjadi kantornya TKN, paslon Ganjar Mahfud. Dan itu ada di komplek MNC Group. Ya, dan itu kelihatan banget ya keberpihakan dalam pengertian itu. Oke, Lalu Mas. juga di paslon nomor 3 ini, Oke. jangan lupakan Kompas TV. Meskipun Kompas TV pemiliknya tidak terafiliasi dengan politik, tetapi kalau kita telusuri ideologi Kompas adalah ideologi PDI sejak zaman fusi tahun 71. Ya, 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 Ya. ya. Nah, itu kita runut. Ya, ya, ya. Dan kalau mau membuktikan lagi, lihat tayangan beberapa hari sebelum pemilu pencoblosan. Ya. Saya sekilas melihat pada tanggal 11-12 November waktu debat-debat pertama itu, saya mengamati, saya kebetulan ada sebuah kegiatan di Bekasi, saya nginep di hotel, kebetulan hotelnya itu ada, saya setel Kompas TV beberapa jam gitu. Iklan Partai Merah banyak banget. PDB maksudnya ya. Ya, PDIP. Ya, waktu itu si paslon presiden dan capres dan cawapres belum beriklan. Baru partainya ini merah banget. Nah, sebelum pemilu, ketika momentum Mahfud MD, cawapres dari nomor 3, mengundurkan diri, Hmm. media pertama yang wawancara eksklusif itu Rossi di Kompas TV. Lalu 2 hari sebelum pencoblosan, 12-13 Februari kemarin atau tanggal 11 saya lupa, itu wawancara khusus dengan Megawati. Ya, ya, TV ya, mana yang selain Kompas yang bisa wawancara sama Megawati? Saya tanya. Dalam konteks selama musim pemilu ini ya, 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 ya. 2000 2023, 2024 ini menurut saya baru hadir di studionya sebuah televisi itu Ibu Mega. Ya. Dari 2 peristiwa atau 3 dengan yang iklan yang saya lihat terlalu merah itu menggambarkan Kompas ada di sana. Nah, dari kumpulan media kemudian apa kanalisasi dari paslon terhadap media ini, saya punya asumsi bahwa media arus utama ini pengaruhnya tidak terlalu besar. Ah, betul. Ya, ya, ya. Buktinya apa? Kita lihat petanya. Oke, sekarang ini eh, hasil quick count dari belasan lembaga survei termasuk Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ditayangkan di TV Muhammadiyah pas hari pencoblosan itu, hasilnya itu beti-beti Mas, sampai hari ini. Hasil Bahkan survei saya ya. beberapa menit lalu mengintai eh, di TV-mu itu sudah menampilkan yang namanya hitung suara versi KPU. Itu hasilnya juga mirip-mirip. Jadi paslon 1 24, sekian, paslon 2 50. 57, sekian, Ya. paslon 3 17, sekian. Artinya itu konsisten dan itu menggambarkan. Coba kita bedah sekarang. Paslon 1 kan didukung oleh Metro TV tadi. Hmm. Dan soal warna politik, warna kampanye, Metro TV adalah pelopor untuk berita pemilu. Jangan lupa. Betul. TV pertama yang melakukan quick count itu Metro TV tahun 2004. Sejarah mencatat. Ya, 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 Yang ya. memenangkan SBY. Bahkan ada Oke. dokumentasinya tuh Mas. Pak Surya Paloh itu ada duduk di Cikeas ya. Ya, 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 Menunggu detik-detik pengumuman pemenangan. ya, ya, ya. Ya, Dan itu masih ingat nonton kita. Metro TV kan? Oh iya Karena nonton Metro TV. Jadi karena Metro TV ini quick soal count itu. reputasi memberitakan pemilu quick count itu jagonya. Karena memang TV berita pelopor di Indonesia. Itu jangan salah, itu nggak bisa dibuang itu, kenyataan itu. Ya. Tapi realitasnya, perolehan 01, ya Mhm. segitu. Ya. Mhm. Bahkan kalau misalnya suara dari ketiga partai yang mendukung paslon 1, berarti Nasdem sekitar 9 atau 10%, Ya. PKB sekitar 10%, Oke. terus kemudian PKS taruhlah KS. 6%, berarti 26% ya segitunya Ya. aja. Ya, apa apa relate juga dengan perolehannya. Jadi tidak kemudian bisa mendorong mendorong mengangkat membooster lah suara dari paslon. Ya, lalu asumsi sebaliknya. Paslon 02 kan nggak punya media. Taruhlah dia didukung TV One misalnya sebagai televisi milik Bakri dan Keluarga Bakri. Erick Thohir ada sahamnya di situ. Ya. Tapi kan juga ya ya apa ya juga pemenang. Sedangkan ya itu cuma apa
apa secara kepemilikan nggak totally kan, nggak seperti Surya Paloh yang memiliki Metro TV Betul. misalnya, Ya, ya. iya kan? Nggak, artinya gini, warnanya itu nggak selamanya 02. Pokoknya TV One itu kalau saya lihat nggak 02 habis lah. Kalau 01 kan Metro TV itu 01 habis. Sebaliknya di iNews 03 habis. Bahkan saya Hmm. ngintai itu di sidonews.com, kanal kanal beritanya online, grupnya MNC itu pernah saya screen capture dari 8 berita yang paling update itu 6 memberitakan tentang paslon 03, satu paslon 01, satu paslon 02. Hmm. Bayangin 6-1. Hmm. 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 Ini dari saya ada datanya itu, saya screenshot. Kebetulan karena saya diminta apa webinar di mana di Universitas Satya Negara bulan Januari lalu, sehingga saya melakukan riset kecil-kecil gitu, saya menemukan fakta itu. Nah, jadi Mas Rama, jadi kalau saya katakan, apakah media arus utama ini menjadi booster dari keterpilihan atau elektabilitas paslon-paslon, karena media yang saya sebutkan tadi adalah jelas afiliasinya ke paslon tersebut, itu adalah tidak selamanya bisa apa linear gitu ya. Ya, Jadi ya, ya. kalau ini didukung ini suaranya mestinya gede, itu enggak juga. Nah, saya ada sebuah kajian pustaka begitu ya kalau secara teoritis, dari apa yang disebut mediating the message atau hierarki pengaruh konten media. Hmm. Jadi menurut Schumacher and Ries, seorang ahli apa ahli media begitu ya, menulis bukunya judulnya Mediating the Message, ada 5 hierarki atau 5 level pengaruh yang memengaruhi konten media. Yang pertama adalah individual. Individual ini adalah orang-orang, person-person yang mengelola media, yang menjadi aparatus media tersebut. Misalnya kayak sampean waktu di mana, saya waktu di mana, itu background pendidikan, agama, suku, pandangan politik itu mempengaruhi apa yang dia buat. Jadi Ya, ya. beritanya itu terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Framingnya itu ya, Mau framingnya. mau 1 kalimat, mau 2 kalimat, tetap ada pengaruh. Yang kedua adalah organisasional. Ini yang penting. Oke. Jadi kalau saya katakan tadi, organisasional media yang ada kaitannya dengan misalnya partai politik atau dengan paslon tertentu, dengan kepemilikan yang terafiliasi dengan partai, itu pasti ada pengaruhnya. Nah, jangan-jangan nih, kenapa kok misalnya apa paslon yang didukung oleh media yang sangat kuat itu, kok suaranya tidak meledak-meletup seperti Hmm. keterpengaruhan itu? Mungkin masyarakat udah apa a priori dulu. Nah, kalau aku nyetel ini pasti isinya itu doang nih. Hmm. Nah, jadi kan terfragmentasi akhirnya audien. Saya hakul yakin nih, penonton atau pendukung 02 ogah banget nonton Metro TV atau iNews. Kira-kira gitu. Nah, nonton TV One aja deh. Atau Ya, ya. nonton YouTube aja. Udah, nggak mau nengok. Ditambah lagi bahwa kemudian sekarang ini terjadi dekadensi media. Penurunan aspek bisnis dari media arus utama. Saya punya datanya, Mas. Jadi pada tahun ini kita mengacu kepada ini ya, kepada apa perolehan Audien Rich namanya. iNews itu eh, sehari, ini data tahun 2023 saya ambil. Oke. Saya ambil random aja tahun 2023 pada bulan tertentu, hari tertentu. Hmm. Itu Audien Reach-nya itu 6 juta. Berapa? 6 juta. 6 juta. Oke. Metro TV itu 4 juta. Metro TV 4 TV juta. One itu 5,8 juta. Kompas TV 4,5 juta. Itu Oke. dari sisi audiens. Ya. Artinya kalau dari lihat ini kan berarti yang tertinggi iNews ya, Iya. 6 jutaan. Taruhlah masih dalam masa kampanye pemilu ini naik lah misalnya jadi 7 juta misalnya, terutama pas debat. Kok nggak kok nggak linear dengan perolehan suara paslon 3? Pertanyaan Nah, saya. betul betul. Nah, ini gambaran ya.
Nah, lalu dekadensi media yang kedua adalah dari sisi bisnis. Dalam beberapa Iklan. tahun ini, Mas, ya, ini ada kaitannya dengan media digital, media sosial, dan lain-lain. Jadi media arus utama ini, televisi khususnya, masih menjadi dominan untuk perolehan iklan. Namanya advertising expenditure, belanja iklan. Belanja iklan untuk nasional itu eh, 75%, 76 tahun 2020, itu 76% masih dikuasai oleh televisi. Tapi pada saat 2020, harap dicatat, televisi nasional baru ada 15. Ya, waktu itu Sekarang ya. ini berkembang, Ya, ya. Di Jabodetabek aja ada 40, tetapi yang besar-besar ya hitunglah 20. Artinya pemakan iklan itu makin banyak. banyak. Di sisi lain, digital ini, iklan digital penetrasinya terus meningkat. 2017 silam, saya punya angka, penetrasi iklan digital di Indonesia itu baru 3-5%. Alhamdulillah angka 4%, angka moderatnya. Oke, Tahun 2020, Mas, sudah merangsek menjadi 20%. 20%, meningkat Ya, 500 jadi lipat. 2020 itu datanya, TV mengambil porsi 76, Oke, kemudian digital 20, jadi berapa itu? 94. 96. 96. Ya, Berarti 4%-nya dibagi antara cetak dengan radio. oke. Radio dan cetak ya. Ya, Oke. terutama radio yang semakin terkikis. 2020 itu kalau nggak salah iklannya cuma total ya, total dari sekian ratus radio nasional yang berjaringan itu 120-an radio, ada sekitar ya 200 radio itu iklannya cuma sekitar 180 miliar dibagi rata ke 200 radio itu kecil sekali. Ya, Mas, Bandingkan dengan bentar. TV. TV ya. Mas, itu kan berarti betul. Ini kan padahal sebenarnya TV kan hampir sebagian besar lah, 76%. Hmm, Eh, logikanya ini pertama memang mungkin kuenya menjadi terbelah banyak gitu. Jumlah ini pasti akan apa ibaratnya nilai iklan yang dipasang, omset omset. yang dipasang di TV itu kan besar. Hmm. Tetapi eh, kok secara apa ya di akhir-akhir inilah terutama setelah pandemi itu kan TV ini kan semakin merosot ya, semakin merosot dalam Ya, arti layoff beberapa TV berita lah kita dengar ya, melakukan layoff sehingga dan itu lumayan signifikan tuh. Bahkan bukan sekedar TV berita kan, TV non ya. berita, Net TV Net TV. mengumumkan 30% Nah tahun itu gimana itu? 2023. Korelasinya gimana? 75% angka kuenya besar, tapi ternyata tetap harus melayoff apa ya menyebabkan. Iya, masalahnya televisi ini kan industri media yang tiga padat. Padat karya, jumlah orangnya banyak sekali. Stasiun TV nasional itu minimal itu 600 orang. Kalau indeks gajinya itu 10 juta per kepala, tinggal kalikan. Berapa? 6 miliar sebulan untuk gaji tok. Ya, Ya. ya, ya, Kemudian tiga, yang kedua padat teknologi. Semua beli pakai dolar, mana ada yang pakai rupiah? ya, ya. Ya, semua dolar. Ya, dan itu produk impor semuanya. Semua mekanik televisi itu produk impor. Antara bikinan Taiwan, Cina, Jepang, Jerman, ya kan? Amerika. Gitu. Yang ketiga adalah padat modal. Tidak ada televisi nasional yang dimodali cuma 10 miliar, 20 miliar Triliunan. triliunan. Otomatis cost-nya itu tinggi. Sementara pembagi iklannya makin banyak. Satu. Dua, shifting perpindahan iklan dari media mainstream sudah bergerak ke media Gitu. sosial digital. Ini menggerus Mas otomatis. Jadi sudah misalnya gini, satu loyang pisah tadinya dimakan 4 orang, masing-masing kenyang dong, dapat Hmm. dua piece ya, karena satu loyang itu kan 8, dimakan orang tadinya 4, sekarang itu yang makan 8, Semakin kecil. otomatis yang tadinya 2 piece menjadi 1 piece. Ya, 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 ya. Ya,
Jadi itu tantangan. Kemudian yang kalau kita sebaliknya seperti Deddy Corbuzier sebagai Oh, YouTuber, konten kreator. Jangan salah loh. Deddy Corbuzier itu pendapatannya setahun berapa? Dan dia nggak perlu mempekerjakan ratusan orang, cukup belasan. Saya nggak yakin itu karyawannya lebih dari 20. Tapi lihat omsetnya. Dan saya di dalam bisnis televisi ini dapat informasi dari teman-teman sales marketingnya televisi. Dalam setiap event, media event, kalender event ya di dalam televisi itu, misalnya Ramadan, pemilu gitu ya, kecuali pemilu ya, Ramadan terutama. Ramadan itu kan biasanya TV kesempatan untuk garuk iklan banyak toh, betul, betul. karena tiba-tiba ada sirup yang tadi nggak pernah iklan jadi iklan, ada sarung, ya. Nah, Sampai kurma aja ada yang iklanin, ya. Makanan-makanan yang berbau merangsang minat orang untuk berbuka puasa itu kan Lebaran. Itu seperti YouTuber-YouTuber itu dapat kebagian, Mas. Misalnya kalau ke TV mainstream nasional itu sebulan itu dia buyingnya atau beli iklannya itu placingnya itu misalnya 5 miliar ke satu TV. Ke YouTuber yang individual itu bisa 1 miliar itu. ya, ya, ya. Berarti semakin merangsang mereka itu jadi ngeroyok. Jangan salah konten kreator atau channel-channel YouTube misalnya, podcast. Itu jumlahnya banyak, Mas. Ya, Kalau TV kan bisa kita hitung nama jari sekarang. ya, ya, ya. Sedangkan konten kreator ini jumlahnya udah jangan sebut Ria Ricis, jangan sebut Atta Halilintar, jangan sebut Deddy Corbuzier. Lah orang seperti Akbar Faisal, Unsensor, kemudian Refli Harun, coba itu lihat. Sudah built-in produk kan? Ada Ya, ya, antangin ditaruh di situ ya, ya ya, nggak? Kemudian ada iklan lewat, belum lagi AdSense-nya. Itu yang built-in produk aja. Selalu ada produk itu di mejanya. Itu kan nyedot porsi iklan TV. sekalipun Yang dulu sebenarnya semuanya ke TV karena audio video, sekarang enggak. Dibagi-bagi banyak. ya di medsos kan Nah, sebenarnya secara iklan kan lebih murah ya dibanding ke ya, televisi. ya lalu kemudian tadi dekadensi, kemerosotan media tadi, itu Ya, dari aspek iklan. Dari aspek audiens, Mas, oke. saya melakukan riset tahun 2018. Ya, Waktu saya menyusun tesis saya mengenai ideologi pemberitaan Metro TV. hmm, Saya menemukan fakta waktu itu, audiens Metro itu saat itu memang musim musim pilkada ya. Tapi oke. pilkada kan cuma DKI. Tapi 2017 ya. audiensnya itu masih di angka 8 juta sehari. Saya ada datanya, Mas, arsipnya. 2017 nih Mas ya. Ya, 2017, 2018 itu masih di kisaran, Oh, ya gitu. taruhlah angka bodoh, 7 juta lah ya. Atau 6 juta di musim tidak ada media Musim event, nggak ada pemilu. populer biasa. Hari ini kan saya udah sebut tadi berapa? Hampir separuh, Mas. Ya, Tim RCTI pada saat itu jutaan. sehari masih bisa angka 20 juta audiens. Hari ini bisa 15, udah hebat RCTI. Sudah menayangkan AFF final. Ini sebuah pertanda bahwa kemudian jumlah audiens televisi ini digerus juga oleh yang namanya Media media sosial. sosial, YouTube terutama. Karena apa? Kalau orang mencari yang cepat kita konsumsi secara media, ya saya cari-cari ke TikTok, Instagram. Jangan salah, mereka ini juga kanal berita loh. Fungsi-fungsi. Jadi ada sebuah jurnal penelitian dari dosen Atma Jaya sama gabungan dosen mana lagi gitu. Nama judulnya itu Media Logic atas media sosial. Jadi media logic ini, media logic itu apa yang dilakukan media dalam kiprahnya, mau cari uang, mau cari audiens, mempengaruhi segala macam. Itu juga dilakukan oleh media sosial dan sama. Apa fungsi media? Satu, informasi. Apakah sekarang itu media sosial nggak ada informasi? Banyak. Bahkan tadi lebih cepat. Lalu fungsi pendidikan. Sampai mau belajar apa di YouTube? Tata cara bikin es batu yang bagus itu ada di YouTube. Iya, tata cara nyukur kumis yang rapi, tidak menimbulkan apa luka, ada di YouTube, Mas.
Ya, sampai cari itu. Yang dua saya sebut tadi, tata cara itu ada nggak di TV mainstream? Nggak ada. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi dia itu mendekatkan kebutuhan. Apa YouTube ini mendekatkan kebutuhan kita. Makanya ada video on demand, ada kemudian tutorial segala macam. Yang ketiga, fungsi hiburan. Hmm. Ada nggak di medsos? Banyak. Ya. Sampai mau nyetel playlist lagu sakapoe pun ada. Nah ini yang kemudian playlist lagu-lagu di YouTube ini, Spotify, ini yang mematikan radio. Ada seorang ahli media namanya John Vivian dalam bukunya tahun 2008 saya baca. Kenapa radio ini kecenderungannya terus merosot? Hmm. Karena radio itu konten utamanya dua, musik dan berita. Ayo cari. Ya, ya, Ya kalau zaman dulu adalah drama radio ya, sandiwara radio. Tapi sekarang kan nggak ada. Adanya itu cuma musik dan berita. Kalau mau cari berita El Sinta, Trijaya. Ya. ya. Kalau mau cari berita ya apa hiburan ya ke apa Mustang atau radio apa Mustang, Gen FM. Prambors. Tapi dua konten radio itu sudah tersubstitusi digantikan oleh namanya YouTube. Lah sekarang saya mau muter apa lagu sak kapoe ada di YouTube. Dan itu murah meriah, paket 10.000 aja bisa 2 hari, 3 hari. Dan saya mendengarkan lagu bisa 4.100 lagu. Begitu juga berita kan. Saya Hmm. pengen update nih ada apa. Hmm. Ini ada di TikTok aja menyediakan berita. Ya, 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 Meskipun kita kadang-kadang harus jaga-jaga nih. Separuh mata kita harus, oh ini benar berita. Separuhnya ini nggak benar. Tetapi at least ada berita. ya, ya. Nah ini yang mematikan radio. Apakah televisi juga akan dimatikan medsos? Kita tunggu waktunya. Kecuali televisi adaptasi, orang-orangnya adaptif. Konten kreasinya itu ditingkatkan. Kita lihat konten di media sosial itu kenapa banyak konsumennya. Orang pengen cepet-cepet. Singkat-singkat. 2 menit saja sudah dapat Ya. banyak berita, banyak informasi. Saya beberapa bulan lalu melakukan 2 penelitian terhadap mahasiswa saya. Hmm. Respondennya yang pertama itu 140 mahasiswa. Saya tanya, pakai kuesioner, apakah Anda rutin menonton televisi? Nggak pernah. Hmm. Ada pertanyaan berikutnya apa? Jawaban berikutnya sekali-sekali. Nah, terus kemudian jika Anda pernah nonton televisi atau sering nonton televisi, kapan terakhir nonton televisi? Ada yang 2 bulan lalu, ada yang tahun lalu malah. Nah, gitu. Ada yang 2 hari lalu. Dan Terus saya tanya berikutnya, mengapa Anda menonton TV ketika Anda rutin? Apa yang Anda nonton? Ada yang bilang karena tugas dari dosen. Ada yang karena nonton bola waktu Piala Dunia. Kalau enggak dia nggak nonton. Nah, artinya terus itu ya kemudian saya Mas. dalamin lagi. Apakah Anda menggunakan media sosial? Semuanya jawab iya. Ah, Apa saja media sosial yang Anda kemarin 63% menggunakan tiap hari. Rata-rata minimal 2 jam sehari waktu yang dihabiskan untuk mengkonsumsi TikTok. Kemudian nomor 2 itu YouTube, Instagram. Cuma angkanya belasan. hmm. YouTube itu sekitar 9% dari mahasiswa yang nyetel YouTube. Yang YouTube pengertian yang panjang-panjang ya. Ya, 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 ya. Karena kalau mau yang ini mereka juga jarang yang nonton short video yang punya YouTube. Begitu kepingin nonton berita yang cepat, hiburan yang cepat, koneksi dengan temennya live gitu karena dia jualan, ya larinya ke TikTok atau Instagram live. Nah ini sebuah realita. Sedangkan kalau televisi arus utama ini tidak melakukan adaptasi dan tidak kemudian apa ada dekat dengan Gen Z dan Gen Y ini yang sedang tumbuh, bahkan nanti 2045 itu 75% adalah Gen Z dan Gen Y yang menghuni Indonesia ini. Kalau tidak melakukan itu, ya wassalam, kemerosotan akan terus berlangsung. Unless kecuali satu hal, Hmm. ya, jika ada sistem dual band, jadi nanti ini gadget kita, handphone ini bisa untuk nyetel media sosial yang berbasis internet dan bisa menyetel terestrial. Hmm. Kalau ini sudah terjawab teknologinya, kemerosotan media arus utama bisa agak tertahan. Hmm. Apalagi kalau ditambah dengan kreativitas
ya sesuai dengan kebutuhan Gen Z dan Gen Y, ini bisa bertahan media ini. Tapi kalau kita lihat trennya sekarang ini, enggak juga. Ya, hanya berita di TV dipindahin ke medsos, tidak di package, Ya. tidak digayakan gaya medsos. Saya melakukan eksperimen, Mas, di TV-mu. Ketika saya mengelola media sosial. Nah, ketika saya eksperimenkan, saya ambil satu anak freelancer masih mahasiswa semester 2, semester 3 sekarang. Ketika saya bikin konten dari ketua umum, dari toko ini, paling yang nonton viewersnya itu paling banter 500. Tapi saya ambil nih anak, freelance aja, dengan gak udah gayamu terserah, tapi kontennya harus sesuai dengan institusi. Itu viewersnya itu bisa 5.000, 15.000, 10.000. Ini membuktikan. Jadi gaya-gaya lama itu udah nggak laku. Saya misalnya ngisi di Instagram live, siapa sih nonton? Nanti terfragmentasi lagi audienya pasti golongan-golongan yang seumur saya. Dan itu jumlahnya makin tipis. Golongan sampai sama saya ini kan makin lama makin tipis, Mas. Iya kan? Nah, itu yang kemudian menyebabkan kita semua sebagai pelaku media disadarkan oleh kenyataan momentum pemilu ini, menurut saya pembelajaran yang paling penting, paling baik secara bagaimana media ini berkaca gitu loh ya. Saya membayangkan hari ini misalnya, apa yang ada di pikirannya Haritanu Sudibyo dengan kemampuan raksasa media, dia kan terbesar sekarang ini. Apa yang nggak punya Haritanu? RCTI, TV swasta pelopor pertama, ada Global, MNC, ada MNC TV, ada iNews. ada iNews. Dan jangan salah, RCTI juga menayangkan berita pemilu gencar-gencaran. Saya juga pernah Ya. lihat melalui YouTube, walaupun ya program utuh ditayangkan di YouTube. Tapi gayanya masih sama. Apa yang ada di kepala Haritanu sekarang? Iya ya, apa salah gue ya? Gue media kayak gini. Tapi calon yang gue dukung gak kalah. Coba bayangin. Ini adalah momentum introspeksi bagi awak media untuk melakukan cara-cara yang tidak biasa. Jadi cara-cara linier itu udah nggak laku, Mas. Harus ada sebuah pola pikir yang berubah, pola tindak yang berubah, dan ini pakai kajian ilmiah, ya, kajian ilmiah karena selama ini orang hanya ya udah, ya Mas, pakai kacamata kuda aja. Saya juga mengkritik nih generasi muda di bawah kita yang sekarang masih aktif di media arus utama ini. Mereka tuh sepertinya ya tidak melihat perkembangan zaman atau tidak, kalau bahasa sekarang ya kurang terliterate digital ya. Itu kira-kira. Ya, ya, Kompetensi ya. digitalnya masih di atas rata. Jangan salah. Jangan-jangan ini media sosial ini nih akan di depan. Hmm. Bisnisnya akan digerus nih sama media sosial. TV ini cuma tinggal dapat sisa-sisanya. Sejarah sudah membuktikan. Sekarang saya tanya, kita beberapa tahun lalu, taruhlah 5 tahun lalu, mungkin masih 6 tahun lalu, 7 tahun lalu, kita kan cukup banyak sering mendengar orang mau pasang iklan di Kompas itu harus antri, Mas. Ya, 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 ya. Ya kan? Ya. Apakah sekarang masih terjadi? Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Even majalah Tempo Hmm. sebagai pelopor majalah berita kemudian masih eksis dan masih dikelola secara korporasi yang besar. Lihat halaman demi halamannya, ya kan? Yang ada itu info bisnis, itu editorial itu sebenarnya seolah-olah berita. Kemudian banyak iklanannya itu yang iklan kan ada training atau pelatihan soal ini, soal workshop ini, workshop itu. Dan itu diselenggarakan oleh institusi milik grupnya sendiri. Yang iklan sifatnya komersial mengenai produk apa gitu sangat jarang sekali. Nah, ini sebuah pertanyaan. Ternyata memang zaman tempo hari media cetak menjadi penyedot utama iklan turun drastis, terutama ketika TV hadir. TV juga hegemoniknya itu lambat laun berkurang, ya. Waktu saya kira-kira 15 tahun lalu,
adek televisi itu masih sekitar 80-85%, Mas. Hari ini kan angkanya 3 tahun lalu sudah menjadi 76%. Ini data real loh, dirilis oleh Nielsen ketika masa pandemi. Nah, dirilis itu data resmi. Jadi 76% itu hari ini saya yakin kurang lagi. Sebaliknya iklan digital naik lagi. Bukan lagi 20%. Bahkan di Inggris, Eh, ya pertama saya menyimpulkan bahwa eh, paslon-paslon ini menggunakan televisi atau istilahnya pemilik lah, pemilik televisi yang menjadi ketua partai gitu misalnya menggunakan TV-TV-nya untuk kampanye, untuk menggiring opini. Itu saya meyakini dia sudah sadar betul bahwa kondisinya itu sebenarnya tidak efisien ya. Artinya kan sebenarnya mereka hanya apa ya? Apa bisa kita sebut hanya untuk gagah-gagahan aja untuk wah muncul di di media mainstream televisi gitu. ya ada unsurnya itu. Terutama kan pemilik, saya teruskan tadi yang 5 level pengaruh konten media. Pengaruh yang ketiga adalah ekstra media. Orang di luar media, organisasi media. Siapa? Pengiklan. Apakah teman-teman di media arus utama hari-hari ini, saya nggak perlu nyebut cuma Metro, tapi yang lain-lain juga sama. Apakah ada bonus atau ada kenaikan gaji yang signifikan? Ini adalah sebuah pelajaran bahwa sebenarnya kita sedang diuji kemampuan kita untuk beradaptasi, melakukan apa media morfosis kalau dalam bahasa bahasa teoritiknya, bahwa kekuatan ekstra media ini sangat penting. Bukan berarti kita ini, tapi ketika pilihan politik sudah berseberangan, ada namanya teori pengeringan kolam, menguras kolam. Jadi kalau sebuah strategi perang, kalau ingin mengalahkan musuh, di mana musuhnya logistiknya kita sumbat, kita putus. Makanya Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada Perang Dunia Kedua, menerapkan strategi itu. Jadi logikanya, apa analoginya adalah, kalau kita mau nangkap ikan, repot-repot amat, masang jaring, nebar jala, pakai serokan, ya. Bahkan ada yang disetrum pakai aki, kemudian nanti kalau salah eksekusi bisa nyetrum diri sendiri sampai mati. Cukup kolam tersebut, kolam ikan tersebut, airnya dikuras, dibuka kerannya, kering, ikannya kan kelepek-kelepek, tinggal dipungut. Dan itu terjadi. Saya meyakini betul, ditambah dengan fakta yang disampaikan oleh majalah Tempo, yang saya arsipkan itu majalah sebagai studi ya, studi komunikasi media, bahwa ekstra media ini punya kekuatan yang cukup signifikan. Saya tahun 2020 kalau nggak salah, atau 2019, saya ngobrol dengan teman dari TV One, kolega saya, menceritakan episode tertentu dari Indonesia Lawyer Club, ILC, TV One, yang waktu itu lagi apa ya, top-topnya lah ya, dan lagi keras-kerasnya lah ya. Kekuasaan itu bisa tersinggung, Pak. Kan sering kita tahu, ILC malam ini batal tayang, nggak ada penjelasan. Minggu depan tayang, tapi tensinya udah mulai turun. Minggu depannya lagi batal tayang. Ternyata di balik itu ada cerita strategi kolam pengeringan kolam ikan terjadi. Kita dari orang televisi kan paham, Mas, komposisi antara body content dengan body komersial. Oke, kan semuanya itu dibayar, ya. Sewa tempat, makannya segala macam, kan biaya ratusan juta. Kalau iklannya cuma dapat 11 menit, bisa dihitung itu berapa dapatnya. Nah, itu terjadi. Ekstra media menentukan. Siapa ekstra media? Pengiklan, teman-temannya pengiklan, mungkin kekuasaan. Karena dalam media itu ada namanya teori ekonomi politik komunikasi. Interplay, keterkaitan antara lembaga dan proses politik dengan lembaga dan proses ekonomi. Gampangannya begini deh. Pemilik TV itu kan salah satu tujuannya mendirikan TV, itu cari keuntungan, Mas. Betul. TV itu dianggap sebagai lembaga ekonomi. Betul Ya, nggak? ya, Sesuai dengan fungsi media juga ada undang-undang penyiaran.
Tetapi jangan salah, pemilih TV ini tidak berada di ruang kosong. Ada dalam sistem politik kekuasaan yang mau nggak mau dia terima hadapi karena dia punya izin, punya apa, tidak pakai. Dengan politik ini tentu ada interplay, ada keterkaitan saling mempengaruhi. Dia harus baik-baik dengan pemberi izin. Siapa memberi izin? Pemerintah. Pemerintah mana yang mau dipukulin, digebukin terus, dikritik habis-habisan oleh media. Hmm. Kecuali di Amerika ya. Hmm. Itu Amerika pun ada batasnya saya kira, nggak selamanya ini. Tapi konteks Indonesia, ya dengan budaya seperti ini, budaya yang masih patriarki, budaya yang masih feodal, apa karena kita diwariskan oleh bangsa penjajah yang feodal segala macam. Nah, itu tidak bisa dihindari kepentingan ekonomi dengan kepentingan politik ini ketemu. Ya. Itulah yang namanya ekonomi politik komunikasi. Nah, yang keempat adalah media rutin. Bagaimana media itu dikelola sehari-hari, bagaimana rapat redaksinya. Kadang-kadang rapat redaksi dipimpin oleh Pember, tiba-tiba Pember ditelepon oleh pemilik, ya, ya, tiba-tiba, karena itu ada pidatonya pemilik, lepas saja apa pidatonya, statementnya. Sebaliknya di TV sebelah, itu asal si pemiliknya itu kampanye, wah itu live itu dari pagi sampai malam, oh TV-TV kita katanya. Nah itu media rutin. Yang terakhir itu sistem sosial yang terkait dengan ideologi. Kalau ideologi negara ini misalnya, sistem sosial yang disepakati, sistem seperti ini, di mana apa yang namanya kekuasaan atau pemilik media yang punya ideologi tertentu, misalnya dia pahamnya kapitalisme, Hmm. ya liberalisme, itu tidak bisa berjalan sepenuhnya kalau tidak ada keuntungan yang dia capai dari situ. Orientasi Mana ada keuangan. orang buang-buang duit bikin media kemudian ya udah saya punya duit 10 triliun. Saya hanya untuk satu media ini sampai habis. Saya lupakan iklan kan nggak mungkin. Dia juga cari untung. Tapi di tengah cari untungnya itu ada sebuah sistem yang harus mengontrol dia. Itu tadi kaitannya dengan istana media, sistem kekuasaan, sistem pemerintahan, sistem politik, Termasuk pasar ya kan? sendiri kan? Iya, itu permasalahan sendiri. Jadi memang ini saling berkelindan antara berbagai kepentingan, berbagai situasi yang melingkupi media. Asumsi saya, kalau dulu televisi ini rajanya, Ya. kita kerja di televisi kan gagah banget mas ya, mewah banget lah, kemana-mana dianterin pakai mobil AC. Aduh. Ya. Mungkin, iya, kan keren, keren banget dulu. Apa-apa SNG, Satellite News Gathering, live dari mana-mana, kapanpun. Ya. Kalau TV lain itu yang nggak punya SNG, siaran langsung. Kalau TV yang lengkap SNG-nya apa? Langsung siaran. Ya. Sekarang cuma Zoom kayak kita begini, sudah bisa siaran. Jadi gagahnya itu udah terdegradasi. Dulu kan SNG itu jadi jualan kita, ya nggak? Ya. Ya. TV Ya. One punya berapa, Kompas apa modelnya, Metro TV bagaimana, iNews bagaimana. Bahkan di lapangan itu rebutan parkir, ya nggak? Ya. 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 Sekarang itu kan nggak ada. Sudah nggak ada lagi, SNJ udah nggak Nggak ada dipakai lagi. lagi. Setelah SNG ada namanya Live View. Ya. Ya, yang TVU. harganya kalau SNG kan unit mobilnya dari impor, built in, ya, build up, kemudian apa parabolanya total gender minimal 3 miliar. Ya. Kemudian muncul Live View yang harganya 250 juta. Sekarang Mas, HP 2,5 juta ditambah pulsa 150.000 sudah bisa tayang berjam-jam, Bisa live. bisa live. Nah, ini perkembangan teknologi mempengaruhi juga bisnis media. Begitu juga bisnisnya ini mempengaruhi juga pengaruh media. Sekarang orang di setiap tangan orang megang gadget, di sini ada konten media. Emang kenapa? Ya. 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 Saya nonton sinetron lewat video, ya kan? Cukup bayar 50.000 sebulan. Atau nonton drama Korea. Saya nggak perlu nungguin nongkrong di depannya apa drama Korea sekarang TV-nya. RTV taruhlah. Saya cukup beli di aplikasi ini dari Mola lah, dari video, saya udah dapat.
Saya bisa di toilet, bisa sambil nyetir, sambil nonton bola di stadion. Nah, ini adalah perkembangan teknologi yang mau ekosistem ini memengaruhi ekologi media ini juga mempengaruhi yang namanya bisnis media. Ya. Pengaruh juga terhadap keterpengaruhan tadi, influencingnya. Jadi kalau dulu media televisi menjadi kekuatan untuk kampanye besar-besaran, saya masih ingat Nah, debat presiden pertama yang ditayangkan di dunia adalah debat tahun 62 antara si siapa Kennedy sama Nixon. sama Nixon ya. Iya, itu ditayangkan nih. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Setiap debat itu langsung elektabilitas kandidat yang dianggap menang debat itu melejit. Contoh debat di Indonesia kemarin. Menurut hitung-hitungan Mas Rama, pandangan Mas Rama nih, debat pertama misalnya antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto Oh, dengan Ganjar Pranowo, pemenangnya siapa? Secara kalau kualitas. ya kalau saya sih antara Anies dan Ganjar, Ya, hari ini hasilnya apa? yang menang Prabowo. Nah iya, artinya debat itu yang disiarkan televisi semuanya, ya nggak nggak langsung Tidak berkorelasi dengan elektabilitas. tidak related ya. Iya, sampai debat terakhir. Ya. Walaupun ahli-ahli mengukur di Indonesia ini pengaruh debat terhadap keterpilihan kandidat itu cuma 2,5%. Hmm. Tapi kalau di Amerika sistem demokrasi liberal yang murni, yang gila-gilaan itu, pengaruhnya besar. Bill Clinton pada tahun 96, term kedua dia, saya baca bukunya, referensinya, ketika debat dengan apa model town hall meeting. Jadi kalau di Amerika kan debat ada tiga, Mas, Hmm. modelnya. Satu podium kayak kita itu, Ya, ya. berdiri di depan podium. Yang kedua adalah town hall meeting, seperti kalau kita rapat kantor town hall meeting itu. Jadi seperti wali kota menemui warganya di balai kota gitulah. Ya, ya. Jadi warga masyarakat bisa tanya langsung. Yang ketiga adalah debat press conference, di mana kandidat itu dihadapin oleh para jurnalis kawakan yang bertanya apa saja. Di Indonesia kan enggak. Di Indonesia ini gayanya saja liberal murni, one man one vote. Tapi ketika menyangkut kita memilih calon, itu dipoles-poles karena ini terkait dengan gaya yang ya menurut saya sih apa gaya nanggung. Teorinya globalisasi. Kayak kita makan McD, jadi di sini apa? KFC ya. Jadi menjadi KFC. Jadi yang ayam apa itu, kalau di Amerika sana kan memang crispy-nya luar biasa. Kalau di sini ya pakai tepung apa gitu, dengan bumbu apa, gaya Indonesia, yang tadinya harga 15.000 menjadi 5.500 misalnya. Nah, di Indonesia ini diadaptasi itu. Nah, Bill Clinton tahun 96, dia langsung melejit popularitasnya beberapa hari sebelum pemilu karena dia menang debat ketika format town hall meeting. Dia mampu menjawab pertanyaan seorang ibu mengenai konsep penyelesaian terhadap utang. Hmm. Seorang ibu Amerika ini Hmm. punya utang. Nah, bagaimana nanti Bill Clinton kalau dia jadi lagi menjadi presiden bisa menyelesaikan persoalan utang negara maupun masyarakat? Dia menang, langsung disurvei, dia langsung nomor satu dan itu apa relevan dengan hasil pilpresnya. Ya. Tapi di Indonesia ini katanya cuma 2,5%. Nah, Oke, kalau ditayangin TV, masa ya TV nggak ada pengaruhnya sih? nah, kalau ngomong debat itu pasti konten lah ya, kekuatan konten. Ada 5 debat yang kemarin diselenggarakan oleh KPU itu nomor 2 capres maupun cawapres itu kalah Ya, dalam debat. Harusnya yang lolos itu kalau kita ngomong putaran kedua gitulah ya 1 dan 3 logikanya begitu ya, kan. Nah, iya, logikanya. tapi ternyata tadi kan kok yang menang 2. Itu apakah itu berkaitan dengan apa ya istilahnya pendidikan apa ya istilahnya latar belakang pendidikan kita atau apa Mas? Literasi politik. Literasi politik. Oke. Iya, bisa juga, Mas. Eh, kita lihat sekarang. Oke, jangan jangan ke debat yang terlalu berat. Ya. Dalam tampilan-tampilan kampanye maupun tampilan di media sosial ya, ketiga calon.
yang dijual paslon 2 gimmicknya gemoy, joget-joget. Ya. Kita lihat konsep kurang bagus apa konsep desak Anies. Hmm. Rupanya kita mungkin masyarakat Indonesia secara holistik keseluruhan itu belum sampai ke sana. Ya. Ada yang bilang Anies ini terlalu apa ngawang-ngawang. Jadi kakinya belum menginjak ke bumi. Walaupun Anies selalu mengatakan melihat calon itu untuk memprediksi masa depan calon adalah melihat masa lalu, track record. Ya. Anies itu selalu jualan. Apa yang saya lakukan di Jakarta begini begini. Orang mengakui. Tapi ketika dia kemudian menawarkan sebuah konsep atau janji lah kalau dalam politik. Mungkin orang ini kok teoritis banget ya. Memang orang akademisi. Dia rektor termuda. Zaman masih SMA aja udah bisa wawancara Putin, Ya. wawancara Habibie, itu luar biasa. Berarti orang kalau nggak pinter, nggak Betul. makalah, Mas. Orang Betul. ini memang brilian. Itu 10% dari 200, berapa 70? Tinggal dihitung. Ya. Berarti ada 200, 27 juta. ya, ya 27 juta kan? 27 juta, Mas. Ya. Nah ya, dari 270. Dari 70 Ya, itu yang sarjana. sarjana. Kalau dibagi tiga sarjana ini, berarti masing-masing calon kalau rata ya, Ya. masing-masing calon cuma dapat 3,5%, tiga tiga puluh sekian persen persennya. ya, cuma dapat berapa itu berarti? 27 Sembilan ya, juta, 9 sembilan jutaan. juta, 9 juta. 9 jutaan bagi Ya, rata. Ya, itu kalau rata. rata. Betul. Tapi kalau indikasi-indikasi yang disampaikan para pihak bahwa kemudian merata, asumsikan lah ya, Ya. ASN itu ada jumlahnya 4 juta. Ya. ASN itu kan boleh dikata 98% sarjana ya saat ini ya. Ya, Ya. kan nggak ada lagi lulusan SMA bisa menjadi. Dan Nah, itu di awal dan Januari. itu ngumpul taruhlah di calon tertentu kan. Nah, Asumsikan kan gitu. ya. Misalnya karena kebijakan Jokowi yang menaikkan gaji misalnya Nah, di bulan iya. Januari. Lah iya toh. Kemudian belum lagi yang tidak terlihat oleh mata, invisible hand yang nggak tahu kita di dalam organisasi pemerintahan. Nah, kalau para menterinya juga berkampanye untuk calon tertentu, masa iya anggotanya nggak? Nah, gitu loh. Kan orang itu birokrasi itu kan tetap ya strukturnya. Pasti ada aturan-aturan, ada apa pengawasan yang begitu ketat. Ya, ya. Nah, diasumsikan 4 juta aja udah keambil ke mengelompok ke calon tertentu kan. Belum lagi istri atau suaminya. Nah, dosen misalnya. Dosen yang ASN kan banyak, Mas. Ya, 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 ya. Aku yakin itu dosen ASN itu orang dosen di Universitas Muhammadiyah aja sekitar 500.000. Sorry, 17.000 dosen itu. Dosennya Muhammadiyah. Apalagi universitas negeri ya. Ya. Nah, jadi kalau dilipat-lipat-lipat ya akhirnya mengelompok juga ke sana. Jadi yang kelompok atas itu juga sangat terbatas, tapi itu juga bisa jadi kecenderungan mengelompok. Ya. Nah, yang masih literasi pendidikannya masih rendah, literasi politiknya masih rendah, itu saya kira masih kayak piramida begini Betul, strukturnya. Mas. Betul, Mas. Saya Iya juga ada betul. itu angkanya, Mas. SD Iya. itu 24,62%, SMP Hmm. itu 22,74%, SMA 30,22%. Jadi kalau saya total, Mas, itu sekitar 87,58%. Kerja-kerja ini cukup kerja yang apa politik yang dewasa, demokrasi yang sehat. Meskipun kita ini kecepatan Mas, demokrasi sistem ini. Kalau saya pribadi ya ini, saya bukan penganut yang sistem politik otoritarianisme, apalagi totalitarisme. Tapi saya penganut demokrasi, tapi tidak juga seperti ini. Maksud saya, Ya. kita ini Amerika saja kan sistemnya elektoral, perwakilan untuk milih. Nggak one man, one vote loh, jangan salah. Misalnya begitu. Kita itu bebas, tetapi komposisi demografinya parah-parah banget. Hmm. Yang masih, mohon maaf nih, masih pikirannya bisa digoyahkan oleh kepentingan uang 100.000. Ayo, sekarang siapa yang berani membantah bahwa politik uang nggak ada di Indonesia?
Ya, Saya ingin tahu. Bahkan disertasinya Profesor Burhanuddin Muhtadi betul. itu mengenai vote buying, Vote buying. memotret kenyataan bahwa untuk menjadi politik, untuk menjadi meraih kekuasaan, ya harus beli Itu biaya suara. besar. Iya, biaya besar, Mas. Tapi sebenarnya untuk urusan belajar demokrasi dengan berikut residunya yang namanya politik uang itu sudah terjadi sejak dulu kala di Indonesia. Apa? Kepala desa pemilihan Pilkades. Betul, betul. Saya ini produk orang kampung. Dari saya kecil masih SD itu ngelihat kalau ada Pilkades itu ada namanya boto. Boto itu kalau bahasa Sunda boboto, pendukung. Bahkan di situ ada calon-calon politik yang bahkan judi pun ada. Taruhan orang dari luar desa yang bandar judi itu datang ke desa itu untuk ayo taruhan kamu kan kalau di sana itu kalau di desa itu kandidat itu apa gambarnya itu padi, Ya, ubi ya kan, ya, singkong, ya. Singkong, pepaya, pisang gitu-gitu, jagung, ya. jagung. Jadi yuk aku mendukung calon jagung. Saya naruh 1.000 perak. Hmm. Wah, dipor sama orang lain. Wah, ini jagung singkong ini paling tinggi. Walaupun waktu itu nggak ada survei politik ya, nggak ada survei-survei sekarang. Tapi orang itu melihat gelagat ini. Satu. Kedua, saya tahu persis. Saya ngalami. Keluarga saya juga ada yang pernah jadi kades, calon kades. Itu misalnya calon tiga nih. Masyarakat desa ini kan sebenarnya keluarga besar. Hanya memang ada orang luar yang nikah dengan desa setempat lalu ada penambahan orang pendatang lah. Tapi jumlahnya nggak banyak. Biasanya muter-muter situ aja. Satu desa itu, kalau satu satu desa, satu kelompok begitu ya, paling terdiri dari 10 keluarga besar sebenarnya. Nah itu biasanya ditentukan pencalonan itu ditentukan saya berani menjadi calon kades kalau saya berasal dari keluarga besar. Kalau keluarga saya kecil sudah dihitung. Nah untuk bisa menutup bagaimana itu, sogoan itu dari tengah malam itu udah terjadi. Oke, dia mungkin nggak ada hubungan keluarga sama saya. Tapi dia, waktu dia bagi-bagi beras, gula, kalau di kampung itu gula 1 kilo, beras 2 liter, lalu sarung, kasihlah, sama uang 10.000 misalnya. Satu rumah dapat itu. Jam itu dibagi jam 10 malam. Hmm. Jam 1 ada yang bagi, ditambahin lagi sarung dan mukena dan sajadah. Lebih Nah, besar. orang udah berubah pikirannya. Serangan fajar, Mas. Pemilihan jam 7, jam 5 pagi habis sholat subuh, itu ditambah kopiah, ditambah sendal lili. Wah, itu Sendal yang terpilih, lili. Mas. Sendal lili. Ya, 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 ya. Temen itu kan sendal lili, Mas. Ya, 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 ya. Ditambahin kopiah. Jadi ada beras 2 liter, gula 1 kilo, kemudian Minyak. uang 10.000, ada yang nambahin minyak, ada yang mau kena sajadah, ini tambahin kopiah sama sandal lili buat ke masjid. Nah, itu pasti terpilih. Jadi siapa yang paling besar ngasih bingkisan kepada calon pemilih itu yang menang. Dan itu terjadi sejak nenek moyang saya. Saya diceritakan oleh almarhum bapak saya. Zaman dulu itu, wah, kakekmu itu, mbahmu itu, wah menjadi botol dari si kades itu. Dan Ya. kemudian si kades itu nikah sama anaknya. Jadi besan-besanan gitu. Nah, jadi cerita-cerita ini sebenarnya cuma memang dalam era itu kan skop desa. Ketika diperluas ke masyarakat luas begini, sementara tingkat pendidikan yang belum bergerak, tingkat kemiskinan masih tinggi, ada asumsi yang mengatakan, Mas Rama, sistem ini sengaja dipelihara oleh penguasa dan calon penguasa, artinya para politisi, Hmm. dan para lembaga survei. Ayo, Lembaga survei. coba lempar wacana, kita kembali ke sistem lama, sistem perwakilan, dipilih oleh MPR. Siapa orang pertama kali yang teriak? Cek. Orang-orang lembaga survei, terutama lulusan Amerika, lulusan Australia, pasti, wah itu anti demokrasi, itu kembali ini, itu sistem politik otoriter. Ya, Karena ya. mereka ini yang menikmati. Menikmati. Saya kenal dengan seseorang yang tokoh survei, lembaga survei. Dulu sekantor sama saya, levelnya juga sama.
Ya, mohon maaf, saya waktu pada saat itu mobil saya sudah Nissan X-Trail. Yang bersangkutan cuma pakai apa? Isuzu Panther, Mas. Hmm. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian mendirikan lembaga survei. Hanya selang beberapa tahun saya masih pakai X-Trail, dia sudah pakai Alphard. Nah, terus ya yang bersangkutan keluar dari media. Nah, ini sebuah realitas yang ya mereka yang diuntungkan sama politisi. Jadi artinya, Mas, kebodohan, kemiskinan, ya, kemudian mental mental sogoan itu dipelihara oleh Negara. politisi dan lembaga-lembaga itu. Ditambah lagi para akademisi yang alirannya memang aliran liberal ya. Kan di Ya. dalam dunia akademik itu ada aliran kritis, ada aliran apa liberalis, ada yang sosialis, ada yang gitulah. Kalau yang Mas, liberalis ya pasti mendukung sistem ini, di ini mana tingkat kerusakannya lebih parah. ya Mas, artinya kan Ya, ini kan skeptis ya, kita skeptis ya. memandang Dari Indonesia. dari sisi skeptis, Betul. ya. Karena Heeh. kan saya merasa kemarin ketika bansos dilakukan pada bulan Februari menjelang Pilpres itu saya membaca komentar di media sosial secara umum ya, mereka berani melawan lah, berani melawan. Dalam arti Siapa? Siapa? Yang ya berani melawan itu siapa? ya masyarakat, misalnya dikirim bansos, mereka misalnya ngomong di apa dengan ada tulisannya misalnya nih ada 02-nya gitu lah. Dia bisa ngomong di videoin sama tetangganya mungkin, nah dia ngomong aku ada ininya gitu, jadi viral. Terus poin yang lain, saya meyakini bahwa orang mungkin persentasenya masih sedikit. Orang sudah mulai berani menerima tadi, menerima bansos, tapi belum tentu memilih yang memberi atau yang diarahkan lah. Kalau kita ngomong seperti itu mas ya, dalam arti kita sekarang skeptisnya kita singkirkan dan kita optimis lah. Itu kira-kira berapa dekade lagi atau berapa tahun lagi atau kira-kira sampai kapan ya kita tinggal untuk tadi seperti yang Anda bilang tadi di debat di Amerika itu bisa mempengaruhi. Pertama tadi saya sempat mendengar atau melihat ya tayangan di YouTube ya, sebuah sebuah seorang analis politik atau survei politik saya lupa, tapi dikatakan debat itu pengaruhnya 2,5%. 2,5%. Pernyataan ini entah itu hasil penelitian atau hasil telaah gitu ya, semacam apa, semacam kajian yang kalian gitu ya. Ini menunjukkan sekali lagi betapa nggak berartinya itu 2,5% ya. Eh, dan kalau melihat realitas suara yang ada, perbedaan cukup signifikan ya. Jadi paslon 1 dan 2 kalau digabungin belum ngejar juga paslon 1. Paslon paslon 2. 2,2. Hasil hasil quick count dan maupun surat-suara yang direkap oleh KPU sekarang ini. Ya. Artinya ini masih 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 perlu kita analisis lebih dalam seberapa jauh, seberapa besar pengaruh debat yang kalau kita sampean dan saya tentu punya preferensi ketika debat, oh ini kayaknya paslon ini lebih lebih masuk akal nih visi misinya, cara menjawabnya, cara ketika dijebak oleh pertanyaan yang apa, yang surprise gitu ya dia bagaimana menjawabnya, walaupun ya pasti ngarang-ngarangnya pasti ada lah, nggak mungkin satu orang itu menguasai semua masalah, tapi ada pattern ya, ada pola ketika dia menghadapi masalah dia oh ada yang karena udah biasa ya, karena udah biasa kejernihan akademiknya juga. Tetapi kemudian saya kemarin itu mengundang ya Sekretaris Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah, sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, atasan saya sebenarnya dalam bidang akademik. Dia cerita, kalau melihat hasil quick count seperti ini, Mas, Ya. ibaratnya hasil ini hanya mencerminkan, oh kelasnya ini masih kelas 2 SMP. Jadi ada pesimisme gini, ya kalau begini ya percumalah kita apa ya para akademisi sivitas akademi bergerak,
Ya, Nggak ngaruh. Ya, saya bisa terima itu apa analogika itu karena apa? Yang namanya wacana kontra wacana, ya, perang opini, perang itu hanya di tataran elit. Rakyat banyak yang tadi jumlahnya sekian persen. ya, Apakah yang lulus SMA bisa mencerna yang begini-begini? Saya ya. kira enggak, ya kan? Dikatakan misalnya, oke, bagaimana dengan program food estate? Nggak bilang food estate aja kita berkeringat, apa ini? Coba, ya saya dan sampean mungkin dan teman-teman akademis yang atau Yang paham. seorang awak media yang udah kelas kawakan yang ngerti. Selebihnya kan apa sih ini? Ya, ya, ya. Orang liar. Coba sekarang, paling gampang deh, tawaran makan siang gratis, susu gratis, Susu Mas. gratis. Iya, ya ini kan ya mungkin secara operasional saya juga bingung. Ntar gimana caranya ini? Anak suruh antri tiap siang, kemudian kapan belajarnya? Orang Hmm. miskin suruh antri di warteg misalnya yang gratisan. Kayak apa itu kerepotannya? Tetapi bagi orang awam, orang rendah, ya urusan makan ini kan urusan penting, Mas. Dia kerja jadi pemulung dari pagi sampai malam dapat 50.000 kan buat makan 3 orang keluarganya cukup. Ya, 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 ya. Nah ini oh ada makan gratis oh. Wah ya, iki ae. Nah sedangkan paslon lain menawarkan sekolah akan murah, Internet gratis. internet. Mas, orang sudah trauma dengan yang namanya pengalaman menyekolahkan anak. Hmm. Segratis-gratisnya sekolah negeri, emang ada yang gratis total? Ya, 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 Saya ya. punya karyawan, anaknya sekolah di negeri. SPP-nya tok yang gratis, Mas. Bentar-bentar ada iuran ini, bentar-bentar ada studi tour, sebentar-bentar ada ini, bayar 500. Akhirnya bapaknya itu ngekas bawaan dulu ke saya. Coba bayangin. Saya kadang-kadang miris, sedih banget. Ini kok begini ya kehidupan ini ya. Jadi pihak sekolah itu kayak kreativitas. Ayo kita bikin apa? Bikin apa? Bikin ini, bikin itu. Jadi apanya yang gratis? Ya, terus internet. Nah, internet itu apa sih? Kuota. Saya mah goceng aja bisa 3 hari, bisa seminggu. Nggak butuh dulu. Yang penting perut nih. Ya, Nih. ya, ya, ya. Nah itu. Hal, ya mungkin ya. Jadi levelnya masih kelas 2 SMP, Mas. Hmm. Kata rektor UMJ sekaligus sekretaris Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah, diperlukan 5 periode lagi, Mas. 5 periode. 5 kali pemilu 25 tahun lagi. Jadi kemungkinan nanti kalau Gibran ini jadi wapres 2 periode, terus periode ketiga jadi capres, ya Hmm. kan? Kemudian wapresnya itu nanti siapa? Hmm. Sampai nanti turunnya itu ke Jan Dan Etes. netes. Itu bisa menjadi cawapres berikutnya. Baru nanti pada saat itu intelektual jumlah doktor bukan hanya 16.000 seperti sekarang, mungkin udah 2 juta, Hmm. 25 tahun lagi. Ya tak? Ya. Terus kemudian jumlah sarjana bukan lagi berapa S1, tadi? betul. Bukan sepuluh S1 persen. bukan berapa persen tadi? 10%. 10% tapi udah 70%. Hmm. Itu mungkin tataran demokrasi Ya. kita lebih waras ya, lebih sehat. Ya mohon maaf, harus diakui. Literasi politik kita masih rendah. Jangankan literasi politik. Semua orang hari ini di Indonesia sudah megang gadget digital. Tapi indeks literasi digital kita masih rendah. Ya. Jadi nanti kata kata Profesor Dr. Mamun Murad itu 5 pilpres lagi, Mas. Baru mungkin ya. Ini kan prediksi seorang ahli politik. Beliau itu guru besar ilmu politik, Mas. Jadi kan pasti bacaannya pasti banyak daripada saya ya. Dia pasti punya referensi yang ini dan lihat intuisi politiknya juga pasti membaca realitas-realitas ini. Saya sih agak percaya dengan pernyataan beliau itu. Ya kita harus mengelus dada juga. Saya tinggal menengok anak saya. Jangan-jangan anak saya ini 25 tahun lagi dia sudah umur, misalnya anak saya yang pertama udah 31, 25 tahun lagi sudah umur 56, udah pensiun. Jadi nanti yang menikmati itu nanti cucu saya. Betul. Nah, Ya. gitu kira-kira. Ya.
Jadi ini sebuah realitas kalau pertanyaan Mas Rahman sampai kapan ya itu kira-kira. Lima Saya sih dekade, bukan lima ahli ilmu politik, saya periode. hanya ahli media ya. Ahli Ya. politik mengatakan itu ya. Jadi Arti- saya agak rely on ya, mengikuti apa agak percaya ya mengikuti pendapat dari atasan saya, guru besar saya ya yang ahli dalam ilmu ya. politik. Saya kira itu Artinya, Mas. artinya itu tadi ya. Artinya kalau nanti di 2029 perhelatan politik lagi, ya kira-kira nggak jauh berbeda lah dengan Ya, tahun looks like lah ya 2024 mirip-mirip, terakhir. beti-beti lah. Politik uang, kemudian bagaimana kacau balunya TPS, kemudian mungkin penyelenggaranya kesandung-sandung masalah, gitu-gitu. Kemudian pemegang kekuasaan, ya Karpe Dewi. Kan ini undang-undangnya ini presiden boleh loh kampanye. Dia nggak membaca rentetan runutan dari pasal di atas maupun pasal di bawahnya. Langsung Itu motong kalau satu pasal doang. incumbent. Kalau dia Kalau incumbent dia mau running mau lagi, maju lagi, maju lagi itu boleh. Nah, jadi penguasa saya lihat memanfaatkan satu situasi politik, kedua situasi kondisi kemiskinan yang diasumsikan yang di yang diasumsikan orang yang lewat naik motor ya ya. bermasalah menyandang masalah sosial yaitu kemiskinan. Harusnya enggak. Terima kasih banyak Mas atas diskusi panjang lebar dan tukar kawruh dari Mas Tentang Mabrur komunikasi ini. media ya. Ya, soal Ya. komunikasi media Anda sebagai pakarnya, sebagai ahli komunikasi media. Kapan-kapan kita ngobrol lagi bila ada peristiwa yang menarik untuk kita bahas. Selamat Sip, malam Mas, matur nuwun. siap. Terima kasih. Selamat malam Mas Rama. Sukses selalu. Ya, sama-sama Mas.